Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari materi mengenai bangun ruang tabung. Untuk materi yang kedua yaitu menentukan luas permukaan tabung. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Luas permukaan tabung. Perhatikan gambar tabung berikut ini. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, didapat beberapa rumusan, yaitu sebagai berikut. Luas alas sama dengan luas atas, itu dirumuskan dengan pi R pangkat 2. Kemudian, luas selimut tabung itu dirumuskan dengan 2 pi R T. Selanjutnya, luas permukaan tabung atau luas sisi tabung itu dirumuskan dengan 2 pi R dikali R ditambah T. Dan luas tabung tanpa tutup itu dirumuskan dengan pi R dikali R ditambah 2T. Nah, di mana nilai pi di sini adalah 3,14 untuk jari-jarinya bukan kelipatan 7. Dan nilai pi sama dengan 22/7 untuk jari-jari yang merupakan kelipatan dari 7. Nah, sementara R di sini adalah jari-jari tabung dan T di sini adalah tinggi tabung. Nah, untuk pembelajaran kali ini akan saya berikan contoh soal lain bagaimana cara menentukan luas permukaan sebuah tabung. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentukan luas permukaan bangun ruang berikut ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, gambar ini merupakan gambar dari bangun ruang setengah tabung. Dari mana? Panjang diameter setengah tabung ini adalah 7 meter dan tinggi tabungnya adalah 15 meter. Nah, di dalam setengah tabung ini terdapat 4 buah sisi, yaitu sisi depan yang berbentuk setengah lingkaran dan sisi belakang yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, di mana sisi depan dan sisi belakang ini kongruen dan sejajar. Nah, kemudian sisi yang ketiga adalah sisi lengkung tabung dan yang keempat adalah sisi atas tabung yang berbentuk persegi panjang. Nah, di sini akan kita hitung berapakah luas dari keempat buah sisi tabung ini. Nah, yang pertama akan kita hitung adalah luas sisi depan tabung atau kita simbolkan dengan L1. Nah, karena di sini diketahui bahwa diameter tabungnya itu adalah 7 meter, maka panjang jari-jari tabungnya adalah setengah dari diameter tabung, yaitu setengah dari 7 meter, hasilnya adalah 3,5 meter. Maka panjang jari-jari tabung adalah 3,5 meter. Sehingga panjang jari-jari tabung ini sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, karena sisi depan tabung ini berbentuk setengah lingkaran, maka luas sisi depan tabung yaitu L1 sama dengan setengah dikali luas lingkaran, yaitu L1 sama dengan setengah dikali pi R pangkat 2. Nah, karena panjang jari-jarinya adalah 3,5, bukan merupakan kelipatan dari 7, maka kita gunakan nilai pi-nya adalah 3,14. Maka L1 sama dengan 1/2 dikali dengan pi yaitu 3,14 dikali dengan R pangkat 2 yaitu 3,5 meter dipangkatkan dengan 2.
Nah, hasil dari 3,5 meter dipangkatkan dengan 2 adalah 12,25 meter persegi. Maka setengah dikali 3,14 dikali 12,25 meter persegi. Nah, hasil dari setengah dikali 3,14 kemudian dikali dengan 12,25 meter persegi ini adalah 19,2325 meter persegi. Nah, selanjutnya bilangan ini dapat kita bulatkan dua angka di belakang koma menjadi 19,23 meter persegi. Nah, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa luas sisi depan dari bangun ruang ini adalah L1 sama dengan 19,23 meter persegi. Nah, karena sisi depan itu kongruen dengan sisi belakangnya, maka luas sisi belakang juga sama, yaitu 19,23 meter persegi. Nah, berikutnya akan kita cari luas sisi lengkung ini. Nah, untuk satu buah tabung, sisi lengkungnya itu dinamakan dengan selimut tabung. Nah, karena di sini diketahui bahwa diameter tabung ini adalah 7 meter, maka panjang jari-jari tabungnya adalah 3,5 meter. Nah, sementara tinggi tabungnya itu adalah 15 meter. Nah, karena sisi lengkung ini merupakan selimut dari tabung, maka luas sisi lengkung itu sama dengan setengah dikali luas selimut tabung. Nah, karena luas selimut tabung itu dirumuskan dengan 2pi RT, maka luas sisi lengkung dari bangun ruang ini dapat dirumuskan dengan setengah dikali 2pi RT. Nah, karena panjang jari-jari tabung dan tinggi tabung ini bukan merupakan kelipatan dari 7, maka nilai pi yang akan kita gunakan adalah nilai pi sama dengan 3,14. Sehingga luas sisi lengkung itu sama dengan setengah dikali dengan 2 dikali dengan pi, yaitu 3,14, dikali dengan R, yaitu 3,5 meter, dikali dengan T, yaitu 15 meter. Nah, selanjutnya 2 bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 1. Sehingga didapat luas sisi lengkung sama dengan 1 dikali 3,14 dikali dengan 3,5 meter dikali dengan 15 meter. Nah, hasil dari 1 dikali 3,14 adalah 3,14. Kemudian 3,14 dikali dengan 3,5 meter, hasilnya adalah 10,99 meter. Kemudian 10,99 meter dikali dengan 15 meter, hasilnya adalah 164,85 meter persegi. Nah, jadi didapat bahwa luas sisi lengkung dari bangun ruang ini adalah 164,85 meter persegi. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, terakhir akan kita hitung luas atas dari bangun ruang ini. Nah, di mana sisi atas dari bangun ruang ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan 15 meter dan lebar 7 meter. Maka luas atas dari bangun ruang ini itu sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar. Nah, karena panjangnya tadi adalah 15 meter dan lebarnya tadi adalah 7 meter, maka
Luas atas dari bangun ruang ini sama dengan 15 meter dikali 7 meter. Nah, hasil dari 15 meter dikali dengan 7 meter adalah 105 meter persegi. Maka didapat bahwa luas sisi atas dari bangun ruang ini adalah 105 meter persegi. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung luas permukaan bangun ruang ini. Nah, di mana bangun ruang ini berbentuk setengah tabung. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas permukaan dari bangun ruang ini adalah luas permukaan sama dengan luas sisi depan ditambah dengan luas sisi belakang ditambah dengan luas sisi lengkung ditambah dengan luas sisi atas. Nah, selanjutnya luas permukaan sama dengan luas sisi depan, yaitu 19,23 meter persegi ditambah dengan luas sisi belakang, yaitu 19,23 meter persegi, kemudian ditambah dengan luas sisi lengkung, yaitu 164,85 meter persegi, kemudian ditambah dengan luas sisi atas, yaitu 105 meter persegi. Nah, selanjutnya hasil dari 19,23 meter persegi ditambah dengan 19,23 meter persegi adalah 38,46 meter persegi. Kemudian 38,46 meter persegi ditambah dengan 164,85 meter persegi, hasilnya adalah 203,31 meter persegi. Nah, selanjutnya 203,31 meter persegi ditambah dengan 105 meter persegi, hasilnya adalah 308,31 meter persegi. Maka didapat luas permukaan sama dengan 308,31 meter persegi. Nah, jadi berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa luas permukaan bangun ruang ini, yaitu setengah tabung, adalah 308,31 meter persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai bangun ruang tabung. Untuk materi yang kedua, yaitu menentukan luas permukaan tabung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.